Ya, berjumpa lagi bersama kami dengan Altim P. Sipahutar. Kali ini kita agak sedikit berbeda ya. Dari biasanya kami selalu fokus ke core musik. Maka pada kesempatan kali ini kami akan coba membuat tutorial cara mengisi SPT tahunan orang pribadi. Kebetulan kan Januari sampai Maret itu adalah rentang pelaporan SPT tahunan. Jadi bagi Bapak Ibu jangan sampai terlambat. Kita akan coba caranya adalah sebagai berikut. Kita langsung ke Firefox atau Mozilla ya, seperti ini. Lalu kita klik aja DJP online di sini. Di sini kami sudah buka ya DJP online. Lalu kita masukkan NPWP-nya. NPWP-nya kita masukkan NPWP kita tentunya ya. Kemudian kata sandi jangan sampai lupa. Lalu masukkan ini kode captcha-nya ini ke sini. Yang penting hurufnya pas ya, bukan tidak harus sama besar atau kecil, yang penting sesuai. Lalu kita langsung klik login. Jika Bapak Ibu belum bisa masuk, dicoba lagi, ini ada kesalahan. Kita akan coba lagi ya. Lalu kita klik login. Nah, ini sepertinya sudah bisa masuk. Setelah kita login, maka tampilannya adalah seperti ini. Kalau kita mau melapor SPT tahunan, kita langsung klik lapor. Kita klik lapor. Lalu kita akan disodorkan formulir. Apakah kita menggunakan e-formulir atau e-filing. Di sini ada e-form, di sini ada e-filing. Kita akan coba pilih e-filing. Klik aja e-filing di sini. Ini proses. Lalu akan muncul di sini 1 2 3 4. Ini adalah arsip atau SPT yang pernah kita laporkan. Jika Bapak Ibu di sini kosong, berarti tandanya Bapak Ibu belum pernah melaporkan SPT tahunan atau tidak mau melaporkan SPT tahunan. Jadi kalau ada di sini seperti ini, berarti dia melaporkan setiap tahun. Dan kita bisa melihat di sini kalau misalnya kita lupa seperti apa sih bentuk SPT tahunan tahun kemarin, kita bisa klik di sini. Di sini ada tulisan lihat SPT ya, yang tanda pembesar ini. Kita klik aja. Lalu kita bisa lihat di sini, misalnya bagian A-nya penghasilannya berapa, bagian B-nya, bagian C-nya, bisa dilihat di situ. Jika sudah paham, langsung aja kita klik buat SPT. Klik buat SPT. Setelah itu kita lihat di sini ada pilihan, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, di sini jangan salah pilih. Kalau Anda bekerja hanya mendapat gaji dari perusahaan atau dari kantor, maka Anda pilih di sini adalah tidak. Artinya Anda tidak bekerja bebas atau tidak berdagang, tidak menjalankan usaha. Setelah itu, apakah Anda seorang suami yang perpajakannya terpisah atau pisah harta? Ini sesuai perjanjian, apakah ada perjanjian atau cerai? Maka pilih aja di sini yang sesuai. Kalau yang saya laporkan kali ini adalah tidak. Lalu muncul lagi pertanyaan di bawah ini, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Jika penghasilan Anda kurang dari 60 juta rupiah, pilihlah ya. Tapi jika di atas 60 juta setahun, klik tidak. Jadi kalau ya, kita pakai 1770 SS, kalau tidak, kita pakai 1770S. Dalam kesempatan ini kami adalah 60 juta ke bawah, jadi kami pilih ya. Lalu kita klik yang warna oranye ini adalah formulir yang harus kita isi, kita klik aja langsung. Sangat mudah ya, kita klik langsung. Dan di sini muncul yang harus kita isi. Tahun pajak, pilih adalah tahun 2022. Walaupun sekarang 2023, yang kita laporkan adalah tahun 2022. Kemudian status SPT-nya adalah normal ya, bukan pembetulan. Pembetulan jika misalnya kita sudah pernah buat, ternyata salah gajinya, kita pembetulan lagi. Dalam kesempatan ini kita adalah normal karena baru sekali ini kita melaporkan SPT tahun 2022. Lalu kita klik selanjutnya.
Lalu di sini self assessment ya, dan tanggung jawab wajib pajak. Jadi artinya kita mengisi sendiri dan menjadi tanggung jawab kita. Kita masuk ke pajak penghasilan. 1. Penghasilan bruto dalam negeri sesuai dengan pekerjaan. Ini bisa diambil jika Bapak Ibu punya bukti potong. Itu di bukti potong itu bisa dilihat ya. Anda lihat dulu di bukti potong, di situ kan ada nomor-nomornya ya. Maka Bapak Ibu bisa melihat di angka 9 ya. Di angka 9 bagi pegawai swasta dan di angka 10 bagi PNS. Nah, jadi diisi aja. Kebetulan ini adalah yang saya isi adalah 50 juta gajinya ya. Setahun. Kemudian pengurangnya adalah biaya jabatan yang 5% dari gaji dan juga potongan-potongan pensiun dan juga JHT. Dalam kesempatan ini saya isi adalah 2750. Kemudian di sini kita lihat ke bawah ada tanda merah di sini. Ini artinya kita harus bayar pajak ya. Ini artinya kurang bayar atau harus kita bayar ke bank. Tapi ini muncul karena kita belum mengisi nomor 3. Nomor 3 jangan diisi ya. Pemerintah membebaskan kita. Ada penghasilan yang tidak kena pajak. Jadi ini tergantung posisi kita. Kalau tidak kawin atau sudah kawin bisa kita pilih. Kalau misalnya sudah kawin dan belum punya anak, maka dia adalah K0. Tapi kalau misalnya sudah kawin dan memiliki 3 anak, maka kita pilih K3. Dan pemerintah membebaskan 72 juta bagi WP ini, bagi wajib pajak ini, sehingga pajak dia 0 atau nihil. Ini artinya gaji dia kan cuma 55 juta ya, sementara yang dibebaskan pemerintah 72 juta. Artinya dia tidak membayar. Kalau misalnya gaji dia di sini lebih dari 72 juta, maka dia harus membayar pajak. Jadi kalau misalnya gajinya di sini 100 juta, 1 miliar. Ini tidak bisa ya, karena memang di bawah, ini formulir di bawah 60 juta ya. Jadi kita isi 55 juta aja tadi ya. Jadi gajinya pajaknya adalah 0 ya. Pastikan ini diisi ya. Jangan sampai tidak diisi, karena ini adalah bantuan pemerintah ke kita agar kita tidak membayar pajak karena penghasilan kita masih di bawah PTKP. Kemudian kita klik berikutnya. Di berikutnya inilah dasar penghasilan final ya, seperti dari deposito, kalau ada tuliskan undian, kalau ada kemudian juga bunga. Jadi kalau misalnya dapat undian 200 juta, nah biasanya berapa pajaknya gitu kan. Kita kan kalau dapat undian kan dipotong pajak ya. Misalnya ada undian selalu dibilang dipotong pajak dan pajak ditanggung oleh pemenang, misalnya seperti itu. Dalam kesempatan ini tidak ada ya, bunga deposito juga tidak ada karena gaji juga cuma 55 juta setahun. Jadi tidak sempat didepositokan, sudah habis duluan. Setelah itu kita langsung ke berikutnya. Inilah jumlah harta, berapa hartanya. Misalnya hartanya cuma motor, misalnya harganya 15 juta. Tulis saja 15 juta. Kemudian hutangnya, kalau belum lunas hutang motornya itu, kita tulis saja. Misalnya berapa lagi yang belum lunas, 5 juta misalnya, kita tulis 5 juta. Kemudian kita klik berikutnya. Jadi tentang harta ya, tentang harta ini, kalaupun belum lunas, tuliskan aja berapa harganya, tetapi memang atas nama Anda ya, nah, atas nama yang dilaporkan pajaknya. Kemudian untuk hutang, ya berapa hutangnya dituliskan aja semua. Kemudian kita ke berikutnya, kemudian ini ada pernyataan, ini dibaca saja, kalau memang sudah setuju kita klik setuju. Lalu kita ke selanjutnya. Nah, di sini adalah pengiriman SPT ya. Di sini sudah tertulis catatan lengkap, artinya SPT kita sudah lengkap, kita tinggal kirim.
Nanti kita klik di sini untuk mendapatkan kode verifikasi. Kode verifikasi akan dikirim ke email kita dan kode verifikasi kita masukkan di sini. Kita klik dulu ya di sini agar kita mendapatkan kode verifikasi. Oke, ayo. Lalu kita pilih dikirim kemana, ke email atau ke SMS. Kita pilih email. Kemudian kita klik ya. Lalu kita ke email, apakah sudah masuk? Ya, ini sudah masuk, baru saja masuknya. Kita buka aja, langsung di copy aja. Jangan diketik ya, di copy aja biar pasti pas. Lalu kita masukkan di sini, masukkan kode verifikasi, ini ada kolomnya. Setelah itu kita kirim SPT, kirim saja. Lalu di sini ada penghasilan Anda di bawah PTKP, artinya gaji kita tidak di bawah 54 juta. Kita bisa tidak melaporkan, tetapi kita ajukan dulu NE. Tapi dalam kesempatan ini kita laporkan saja ya, karena tidak terlalu susah. Kita tutup aja ini. Dan inilah info, apakah Anda puas? Jika Anda tidak puas, klik tidak puas. Kalau Anda puas, kita klik aja puas. Setelah itu kita akan ambil bukti penerimanya ya, yang warna biru ya. Kita lihat di sini, lihat BPE. Lihat yang ini ya, yang 2022 ya. Di bawahnya paling kanan ini ada lihat BPE. Kita klik aja dan ini dia. Ini bisa kita copy untuk bisa kita print ya. Kita masukkan aja ke Excel, ke Word. Lalu kita paste. Nah, ini bisa kita print. Itu saja caranya, sangat mudah. Ikuti terus channel kami dan jangan lupa like, subscribe, dan beri komentar yang terbaik.